Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamil Benefida. Ada Bapak pengurus dan ada teman-teman yang berbahagia. Oke, jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran Quran Hadis yang berjudul isi pokok Al-Quran. Jadi isi pokok kandungan Al-Quran itu ada 4. Yang pertama tuh ada akidah, sebab itu ibadah dan muamalah, terus akhlak sama hukum. Nah, jadi kita bahas yang pertama ya, kita masuk ke akidah. Jadi akidah tuh ya, apa itu akidah? Jadi nama lainnya akidah itu usul ad-din. Jadi akidah itu ialah fondasi yang kokoh, sedangkan syariat itu adalah bangunannya. Jadi akidah sama syariat itu mereka tuh terhubung, tidak dapat dipisahkan. Terus habis itu akidah itu yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Nah, akidah ini sebagai konsep dasar yang ideal. Nah, terus habis itu kita lanjut ke ibadah dan muamalah. Jadi penciptaan jin dan manusia, Allah menciptakan jin dan manusia itu agar mereka tuh beribadah kepada Allah. Ya, karena kita tuh beribadah kan kita membutuhkan komunikasi antara Allah dengan manusia, kayak hablum minallah, komunikasi dengan Allah. Contoh itu kayak kita dengan sholat, zakat, pokoknya yang dia tuh beribadah. Kalau Allah itu kan beribadah, kayak zakat, sholat, infak kayak gitu. Itu kan hablum minallah, komunikasi dengan Allah. Terus habis itu ada hablum minanas. Hablum minanas tuh hubungan dengan komunikasi dengan manusia, hubungan dengan manusia. Contoh kayak jual beli kayak gitu. Terus habis itu muamalah itu terdapat apa? Dalilnya itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat ke-282. Terus habis itu kita lanjut ke akhlak. Jadi akhlak itu ialah sumber yang paling utama. Terus tujuannya Nabi Muhammad mendakwahkan tentang akhlak kayak gitu-gitu. Itu tuh untuk jadi itu tujuannya Nabi Muhammad tuh kayak berdakwah itu tuh untuk menyempurnakan akhlak. Ya kayak contohnya orang jahiliyah yang awalnya tuh mereka kayak gitu ya guys, jelek banget. Habis itu kan semenjak Nabi Muhammad berdakwah mereka jadi berubah. Semenjak zamannya Nabi Muhammad pakai itu semua tuh berubah, itu semua hilang. Terus habis itu akhlak itu pengertian dari akhlak itu etika atau moral. Terus habis itu yang terakhir kita masuk ke hukum. Jadi hukum itu ialah contoh kayak perjanjian internasional, terus hukum-hukum dalam perkawinan, hukum-hukum dalam waris kayak gitu. Nah, terus habis itu jadi tujuannya hukum itu ialah agar hidup itu tentram, damai, gak ada masalah. Jadi kita tuh nggak usah bingung-bingung, kayak kita tuh udah tahu hukum-hukumnya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.